Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardita Putri Zakia dengan NIM 20707 kelas 2 APG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi-materi yang telah dipelajari dari pertemuan 2 hingga pertemuan ke-7. Bahas tentang urgensi perkembangan sosial, emosional, moral, dan agama bagi anak usia dini. Ranah-ranah perkembangannya ada motorik, psikomotorik, sosial emosional, bahasa, dan juga moral. Kesehatan mental dilengkapi dari ranah-ranah tertentu. Semuanya itu adalah paket yang manusia akan disebut sehat mental. Semua itu diawali dari pola pikir yang sehat. Ranah perkembangan dimasukkan dalam pembelajarannya atau pendidikan. Urgensi perkembangan yaitu di mana Indonesia ingin menciptakan insan madani tetapi belum terarah secara maksimal, masih terarah sedikit. Indonesia sendiri masih menggunakan literatur barat yang masih menggunakan teori-teori barat. Kita membahas tentang urgensi perkembangan sosial, emosional, moral, dan agama bagi anak usia dini yang berdasarkan perspektif teori Bandula. Bandula melakukan eksperimen kepada anak-anak di mana anak-anak diberikan perlakuan, di mana anak pertama diberikan tontonan yang keras setelah diberikan tayangan. Di sebuah ruangan diberikan boneka. Anak B hanya dikasih boneka tanpa tayangan, dan hasilnya anak yang melihat tayangan langsung memukul boneka, dan anak B ketika dimasukkan ke dalam ruangan, ia tidak melakukan hal-hal yang dilakukan anak A. Teori stimulus respon adalah teori yang dimana seseorang akan merespon stimulus-stimulus apa yang dilihat. Membahas tentang sebuah artikel yang berjudul Science, Play, and Spirituality atau Three Interests Forum Explore Connectivity and Deep Engagement, yaitu sains, bermain, dan spiritualitas, 3 forum minat jelajahi konektivitas dan keterlibatan yang dalam, yang dimana pada artikel tersebut pada konferensi tahunan NAEYC tahun 2016, fasilitator dari forum minat sains, permainan, dan spiritualitas, fasilitator mewakili forum minat sains anak usia dini, forum minat bermain, kebijakan, dan praktik, dan forum minat anak muda dan spiritualitas. Tujuan utama dari sesi ini adalah untuk menyatukan 3 perspektif berbeda tentang praktik terbaik dan untuk menyelidiki banyak cara keterlibatan mendalam dalam mempromosikan pembelajaran dan pengembangan. Perkembangan masa bayi. Yang pertama, trimester pertama atau 3 bulan pertama dengan ciri-ciri pembuahan selama 4 minggu. Ciri-cirinya panjangnya kurang dari 1/10 inci, awal perkembangan susunan tulang belakang, sistem saraf, sistem usus, jantung dan paru-paru, kantung amnios membungkus lapisan dasar seluruh tubuh, disebut juga ovum. Nah, setelah itu kita melewati 8 minggu dengan ciri-ciri panjangnya kurang dari 1 inci, wajahnya sudah terbentuk dengan matang, telinga, mulut, dan pucuk gigi yang belum sempurna, lengan dan kaki bergerak. Selanjutnya ke 12 minggu dengan ciri-ciri panjangnya sekitar 3 inci dan beratnya 10 ons. Dapat menggerakkan tangan, kaki, jari tangan, dan jari kaki. Sidik jari mulai muncul. Membahas tentang fase perkembangan awal masa kanak-kanak. Menurut urutan waktu, masa kanak-kanak adalah masa perkembangan dari usia 2 hingga 6 tahun. Perkembangan biologis pada masa-masa ini berjalan pesat, tetapi secara sosiologis ia masih sangat terikat oleh lingkungan dan keluarganya. Oleh karena itu, keluarga sangat berperan penting untuk mempersiapkan anak untuk bisa beradaptasi ke dalam lingkungan yang lebih luas, terutama lingkungan sekolah. Adapun ciri-ciri pada masa anak-anak awal ialah usia yang mengandung masalah atau usia sulit, usia mainan, usia prasekolah, usia belajar kelompok, usia menjelajah dan banyak bertanya, dan usia meniru dan kreatif. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.